Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kekalahan makhluk iblis, Berus dan Kaioshin segera datang dan memberi selamat pada Taron. Kaioshin cukup senang karena Taron bisa menyadari kelemahan makhluk itu. Taron membalas, itu emang adalah makhluk yang cukup jahat. Namun yang masih buat Taron penasaran, bagaimana iblis seperti itu bisa sampai di dunia mereka. Berus menjelaskan awal mulanya makhluk itu muncul di planetnya menggunakan sebuah portal hitam. Dan Berus yakin untuk beberapa alasan makhluk itu sepertinya mengincar Berus karena dia menyerang Berus langsung dan penuh dengan semangat. Namun Taron mengatakan kalau hal seperti itu sangat sulit diterima. Baginya gak mungkin makhluk itu memiliki tujuan pada Berus. Kemungkinan terbesar saat ini makhluk itu merasakan ki Berus dan melihatnya sebagai ancaman. Makanya makhluk itu malah menyerang Berus. Tapi fakta kemunculan makhluk itu di planet Berus masih belum bisa terpecahkan dan siapa yang melakukannya. Taron penasaran apakah ini hanya sebuah kebetulan. Makanya Taron meminta Berus untuk bersiap melihat bagian paling suram dari alam semesta, yaitu alam iblis. Kemudian gajah menggunakan kemampuan teleportasi dan membawa mereka ke alam iblis. Dengan cepat mereka sampai di alam iblis yang gelap dan menyeramkan. Di sini Kaioshin minta maaf karena cuma bisa membawa ke perbatasan, bukan ke tempat iblisnya langsung. Karena indera gajah nggak berfungsi baik di tempat menyeramkan ini. Nampak dunia iblis ini banyak tengkorak dan juga iblis saling memakan satu sama lain. Berus saja merasakan rasa nggak nyaman dan memiliki firasat yang buruk. Dia katakan udara di sini benar-benar sangat berbeda. Kemudian Berus menemukan sesuatu berwarna hitam dan segera mengatakannya pada yang lain. Whis menjelaskan itu adalah sebuah keretakan dimensi yang berfungsi sebagai penghalang dimensi. Simpelnya itu adalah penghalang dunia iblis dan dunia mereka. Berus sontak gak paham karena dia masih awam dalam setiap dunia yang ada di alam semesta. Whis menjelaskan lagi, mungkin terlihat biasa saja dari sini, tapi baginya itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena keretakan itu bisa menghancurkan benda-benda langit dengan kepadatan ribuan kali lebih besar dari planet raksasa. Dengan kata lain, sangat sedikit makhluk di alam semesta yang dapat melewati celah ini. Dan satu-satunya yang Whis tahu hanyalah Taron dan juga Berus yang bisa ke sini. Tentu juga Kaioshin dengan teleportasinya bisa sampai di sini dan gak perlu melewati penghalang secara fisik. Mendengar itu, Berus langsung menyadari satu hal. Sebelumnya, gajah pernah bilang kalau indera dia yang gak bisa mencapai alam iblis. Tapi dengan teleportasinya, Berus penasaran kenapa Kaioshin gak lebih sering datang ke alam iblis untuk mengawasinya. Gajah menjelaskan, gak sesimpel itu bro. Kekuatan negatif di tempat ini memiliki kedahsyatan yang sangat luar biasa. Siapapun yang menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya di tempat ini, bahkan para dewa, mungkin akan berakhir dan hati mereka rusak oleh aura jahat ini. Dengan begitu, para dewa pun akan jadi jahat. Dan tentu aja, Kaioshin selalu mencari cara untuk memeriksa tempat ini. Tapi tidak sering. Karena tempat iblis nggak bisa dia kunjungi setiap saat. Taron akhirnya bosan dan ingin segera melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan dia juga nggak ingin berlama-lama di tempat ini. Mereka harus segera pergi ke titik tertinggi di alam iblis, di mana terdapat planet besar yang suram. Makanya keempatnya segera bergegas menuju ke sana. Setelah sampai di planet itu, Berus sontak muak karena planet ini sangatlah jelek. Taron menjelaskan ini adalah planet tertinggi yang ada di alam iblis. Dan di sana terdapat iblis terkuat yang disebut sebagai Demigrus. Berus menyadari Demigrus pasti adalah buah emas Kaioshin yang terlahir busuk. Gajah menjelaskan secara simpelnya buah emas yang terlahir busuk maka akan melahirkan iblis. Sedangkan buah emas yang bagus akan melahirkan Kaioshin. Itulah perbedaan Kaioshin dan juga iblis ya. Berasal dari buah yang sama tapi berbeda kualitas. Kemudian Berus dikejutkan banyak sekali mayat iblis di tempat ini. Taron ngasih tahu Demigrus memiliki hobi yang cukup rakus, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Dan katanya itulah yang diharapkan dari para dewa iblis. Makanya saat tahu Demigrus ada di sini, Taron meminta Demigrus untuk segera menunjukkan dirinya. Demigrus segera menunjukkan dirinya dan sangat nggak sangka Taron bisa berada di sini. Sudah sejak lama Taron datang ke tempat ini sekitar 5 juta tahun atau lebih.
Taron mengatakan tujuannya ke sini adalah untuk mengobrol dengan Demigrus. Dia mengajak Demigrus untuk menyelesaikan urusan penting dengannya. Dan Taron ngasih tahu kalau iblis dari dunia ini telah menyerang dunia mereka. Makanya Taron ingin tahu apakah Demigrus menyadari hal seperti itu. Demigrus tahu karena baru-baru ini ada makhluk yang sangat kuat muncul di alam iblis. Sayangnya terlalu kuat baginya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi Berus masih penasaran karena saat dia melawan makhluk itu kekuatannya masih lebih kuat sedikit. Tapi Berus tahu kekuatan makhluk itu tidak berbeda jauh dengan Gaza Kaioshin. Makanya Demigrus seharusnya bisa menghentikan makhluk itu sebelum menjadi lebih kuat. Demigrus sontak marah dan segera menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Rupanya dia mirip seperti Demigra karena ternyata dia adalah leluhur dari Demigra. Dan sekarang Demigrus merasa dia nggak mau diremehkan seperti itu oleh Berus. Taron menjelaskan kalau Berus akan menjadi dewa kehancuran berikutnya. Makanya Taron menyuruh Demigrus untuk mulai sekarang menaruh rasa hormatnya pada Berus. Mendengar itu, Demigrus sontak ketawa dan kembali meremehkan Berus yang menurutnya konyol. Ditertawakan seperti itu, Berus sontak sangat kesal dan berteriak sangat keras. Tapi Taron segera menghentikannya dengan berteriak lebih keras juga. Alhasil Berus berhenti dan gak lagi mengamuk. Lalu Whis meminta Demigrus untuk menjawab pertanyaan Berus tadi. Kenapa Demigrus nggak menghentikan makhluk itu jika dia mampu melakukannya? Demigrus mengingatkan kalau makhluk itu selalu dipicu oleh kemarahan dalam pertempuran. Jadi Demigrus sebenarnya sudah melakukannya dan memperhatikan ini saat pertama kali dia coba menjinakkannya. Makanya Demigrus merasa pertarungan secara langsung bukanlah pilihan terbaik dan dia mengasingkannya. Namun Demigrus juga nggak tahu kenapa makhluk itu meninggalkan dunia iblis dan pergi ke dunia mereka. Taron sontak penasaran karena seharusnya Demigrus melihat semua yang terjadi di dunia ini. Demigrus sontak tersindir dan merasa dituduh kalau dialah yang telah mengirim makhluk itu ke dunia mereka. Nah, Demigrus menegaskan jika dia emang melakukannya, maka dia pasti nggak akan berada di sini lagi. Kenyataannya, dia bisa melihat bagian manapun di dunia ini bukan berarti dia adalah maha tahu. Dan jika dia nggak memperhatikan sesuatu, maka dia nggak akan melihatnya. Masalahnya, Demigrus merasa ceroboh dan makhluk itu menemukan cara untuk pergi. Setelah mendengarkan semua itu, Taron akan setuju dengan pendapat Demigrus. Tapi dia juga menegaskan akan tetap mengawasi pergerakan Demigrus. Lalu Taron mengajak yang lain untuk segera kembali. Sebelum itu, Kaioshin menyadari setelah dia sampai di sini, dia merasa indranya kembali normal. Sehingga dia bisa membawa mereka kembali ke dunia panah. Setelah mereka pergi, Demigrus barulah menunjukkan sifat jahatnya. Yang mana dia telah membuat sebuah rencana dan yakin kehancuran Taron akan segera terjadi. Kemudian setelah kunjungannya ke alam iblis, Berus kembali ke planetnya untuk berbagi suka dengan rakyatnya dan membantu pencarian korban selamat. Lalu Berus ngobrol dengan Champa dan dia mengatakan kalau ingin tidur di toko seorang wanita demi bisa menghindari pekerjaan. Champa juga tahu kalau dekat sini ada sebuah restoran. Pemiliknya telah merawat Champa dan biasanya memberi dia makanan gratis. Selain itu, Berus juga merasa kalau Demigrus pasti ada hubungannya dengan semua kekacauan yang terjadi. Jadi, Berus ingin melihat kejadiannya dan membuat Demigrus membayar atas apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya, Demigrus berada di luar jangkauan Berus. Tiba-tiba, seorang nenek sihir muncul di hadapan mereka. Nah, kalau kamu ingat, nenek ini adalah orang yang nanti akan bergabung dengan Kaioshin tua pakai anting Potara ya. Berus nanya apa yang ingin nenek itu lakukan. Nenek itu bilang dia akan selalu datang di tempat yang akan terjadinya marah bahaya. Dan tujuannya adalah untuk memperingatkan akan ada kekacauan besar bukan di planet ini saja tapi alam semesta. Berus sontak nggak percaya dan menganggap nenek itu mungkin tidak waras. Tapi nenek itu ngasih tahu saat Raja Iblis datang semua tembok dimensi akan hancur. Dan saat Raja Iblis datang ke sini maka semuanya sudah terlambat. Mendengar kata Raja Iblis, Berus sontak teringat pada Demigrus. Nenek sihir menjelaskan ketika dia membebaskan dirinya, jejak keberadaan yang diketahui akan jadi baru. Itulah mengapa Demigrus harus dihentikan. Tapi untuk melakukannya, seorang pahlawan perlu menjadi sukarelawan. Meski begitu, Berus nggak percaya karena yang dia tahu Demigrus nggak bisa meninggalkan dunia iblis.
Namun nenek itu mengingatkan kalau makhluk sebelumnya juga bisa. Mendengar itu Berus sontak terdiam. Nenek itu bilang lagi mempercayai ucapannya adalah hal yang sangat masuk akal. Jadi nenek sihir nanya apakah Berus ingin menghindari kekacauan yang nanti ditimbulkan oleh Raja Iblis. Berus sontak bingung, dia sebenarnya ingin tapi nggak tahu cara kembali ke alam iblis. Nenek itu bilang jika Berus ingin ke sana maka dengan sangat mudah dia bisa mengantarkannya. Champa juga ngasih tahu kalau ini adalah peluang besar untuk mereka. Jika berhasil maka Berus bisa membuktikan kalau dia berharga di mata para dewa. Dan juga Champa sangat menginginkan hal itu. Maka dari itu Champa mengajak Berus untuk menghadapi iblis itu bersama-sama. Champa yakin bersama-sama mereka bisa mencapainya. Jika mereka bisa menyelamatkan semesta dan planet ini, maka para dewa nggak punya pilihan lain selain memperlakukan mereka dengan lebih hormat. Tapi karena ini masalah serius, Berus nampak ragu dan berpikir untuk ngasih tahu Taron. Meski begitu, jika itu dilakukan, maka Taron akan mengatasinya dalam sekejap mata. Dan Taron akan mengambil semua kejayaan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, Berus nggak bakal bisa membuktikan nilainya di hadapan para dewa, bukan? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Berus setuju dan minta nenek itu untuk mengantar mereka. Dan menegaskan kalau Berus menganggap dirinya yang akan menyelamatkan alam semesta. Nenek itu langsung senyum dan segera memindahkan mereka ke dunia iblis. Seperti layaknya teleportasi, dengan cepat mereka langsung sampai. Tapi Berus merasa kesal karena mereka dipindahkan ke tempat yang salah. Meski ini di alam iblis, namun bukan planet tempat Raja Iblis berada. Tiba-tiba dengan senyuman mencurigakan, nenek itu berkata seharusnya disinilah mereka berada. Kemudian nenek itu menggunakan kekuatan sihir dan malah kabur dari tempat mereka. Lalu Berus dan Champa sontak dikejutkan melihat banyak iblis menyerang pada mereka. Nah tapi pertarungannya nggak diperlihatkan, cuma nampak banyak iblis telah mereka kalahkan. Di sini Champa masih panik dan ingin segera keluar dari alam iblis. Kemudian Berus melihat ke atas dan menemukan ada sebuah keretakan dimensi lagi yang terjadi. Dan Berus yakin benda itu adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Namun tekanannya pasti akan besar jika mereka coba melewati paksa portal itu. Sontak aja Champa malah menangis karena dia nggak bisa kembali ke planetnya. Tapi Berus nggak mau pulang. Tujuan dia kesini adalah untuk mengalahkan Demigrus. Dan itulah yang akan Berus lakukan meskipun harus melintasi seluruh negeri di sini untuk menemukannya. Tiba-tiba sang Raja Iblis Demigrus malah menampakkan dirinya di hadapan mereka. Dia katakan mereka nggak perlu repot-repot untuk pergi ke istananya. Melihat ada Demigrus datang, Berus segera menghindar ke belakang. Berus cukup senang karena Demigrus menunjukkan dirinya. Demigrus malah meremehkan Berus dan menganggapnya bodoh. Berus langsung menanyakan apakah makhluk sebelumnya dikirim oleh nenek sihir ke dunia Berus atas perintah Demigrus. Namun Demigrus nggak mau menjawabnya. Jika Berus ingin informasi, maka dapatkan secara paksa darinya. Makanya dengan sangat cepat Berus dan Champa langsung menyerang. Di saat keduanya melancarkan pukulan, Demigrus malah menghilang. Kemudian Demigrus memulai serangan balik dan berhasil menghajar Champa sangat keras dan membuat tubuhnya dihempaskan sangat kencang. Setelah itu Demigrus lanjut melawan Berus. Di sini Berus menandingi kekuatan iblis itu dan mereka saling beradu pukulan. Lalu Demigrus menciptakan sebuah tombak dan melemparkannya. Setelahnya dia bersiap untuk melakukan pukulan. Dari arah atas Champa meluncur dan malah akan menabrak Berus. Dengan cepat, Berus segera menghindar dan Champa berhasil menghajar Demigrus menggunakan tendangannya. Setelah itu, Berus juga menggunakan tendangannya yang menghempaskan Demigrus terjun menghantam tanah. Terakhir, Berus dan Champa menyatukan kekuatan mereka untuk menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Champa cukup senang usaha mereka telah berhasil. Berus juga berharap kalau Demigrus nggak selamat dari serangan tadi. Tapi tiba-tiba Demigrus ternyata masih hidup, ditambah dia menggunakan pelindung agar selamat dari serangan laser. Demigrus memuji mereka karena kalau dia nggak cepat menggunakan pelindung mungkin dia bisa mati. Namun Demigrus kembali meremehkan mereka dan menyebut usaha mereka tidak berguna. Meskipun mereka berpikir kalau berdua bisa mengalahkannya. Tapi Demigrus tegaskan itu nggak bakal terjadi bro.
Alasannya karena Demigrus tahu Berus dan Champa belum memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, apalagi melawan Demigrus yang sekelas atau seangkatan dengan dewa kehancuran yang sekarang, yaitu Taron. Baginya Berus dan Champa masihlah pemula. Lalu dapatkah Berus dan Champa mengalahkan Demigrus? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.